Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zidan Safito. Alhamdulillah sudah diterima di Universitas Airlangga jalur IUP atau International Undergraduate Program di jurusan Ekonomi Islam UNER. Kesan selama 6 tahun sangat membekas, apalagi nanti untuk saya di masa depan. Bukan tentu dari banyak aspek, dari aspek agamaannya, dari aspek akademik, dan juga aspek lingkungan pertemanan. Sangat membantu saya juga nanti bisa di masa depan yang cerah gitu. Di SMA lebih ke perjuangan selama kelas 12 ya. Dan juga yang tentunya di Mesir. Kalau di Mesir perjuangan tentang Al-Quran dan bahasa Arab. Kalau di SMA kelas 12-nya perjuangan untuk mendapat PTN itu. Jadi ceritanya awalnya sebenarnya sejak dari SMA kelas 1, enggak, dari kelas 9, tujuan saya sebenarnya pengen IPB, jalur biasa atau TBK atau SNMPTN gitu. Tapi selama perjalanan waktu sampai kelas 2 SMA ada keinginan juga untuk ke luar negeri, itu ke Malaysia. Dan itu yang menuntut saya untuk bisa bahasa Inggris. Terus udahlah saya coba untuk tes bahasa Inggris di IELTS dan TOEFL. Tapi qadarullah untuk nilai ke Malaysianya saya belum mencapai yang diharapkan. Terus saran dari teman juga ternyata bisa mendaftar di IUP UNER. Saya cobalah di situ. Nah, selama menunggu hasil dari IUP itu, saya tetap kejar UTBK saya, tetap belajar, tetap yang saya prioritaskan adalah IPB itu tadi. Tapi di hari pengumuman SNBP, takdirullah berkata lain, saya tidak keterima di IPB. Tapi di hari berikutnya pengumuman IUP UNER justru masuk ke saya dan saya alhamdulillah lolos di situ. Dan di hari Sabtunya, di beberapa hari berikutnya diterima secara resmi di IUP UNER. Itu bukan hal yang saya rencanakan dari dulu, tapi memang takdirullah yang mengarahkan saya ke situ. Dan ternyata jika saya pertimbangkan lagi antara IPB dan UNER, bukan membandingkan, maksudnya memang untuk saya potensi di saya dan juga kesempatan untuk lebih luas jejaringnya nanti di UNER itu lebih kuat dan lebih bagus gitu, kalau menurut orang-orang gitu. Jadi emang Allah kasih saya yang terbaik. IUP itu kelas internasional, simpelnya panjangannya International Undergraduate Program. Jadi di sana itu bukan hanya dari mahasiswa lokal atau Indonesia, tapi juga dari internasional, ada dari Asia ataupun bahkan ada dari Eropa. Jadi satu kelas itu kita belajar bareng dengan pengantar bahasa Inggris tentunya, international exposure. Di situ kita bisa bertemu sama orang-orang luar, bisa berelasi dengan orang luar itu. Terus juga nanti di semester berikutnya ada program yang mewajibkan kita untuk ke luar negeri atau exchange. Di situ saya juga bisa dapat kesempatan lebih mengenal lebih dekat dengan budaya-budaya negara lain. Terus juga program lainnya dari IUP itu ada double degree atau kita setelah lulus dari sarjana bisa dapat 2 gelar sarjana, bukan hanya dari Indonesia bergelar S seperti itu, tapi juga dari bachelor dari universitas terkait yang bekerjasama dengan UNER. Mungkin itu. Bekal apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pasti bahasa Inggris ya. Tapi bagi kalian yang masih kurang pede sama bahasa Inggris, kalian jangan kalah sama saya. Saya juga dari dulu memang nggak suka bahasa Inggris dan memang bukan potensi saya di bahasa Inggris. Tapi karena tuntutan yang saya pengen di masa depan, saya baru kejar intens bahasa Inggris itu di kelas 12. Dan bukan suatu hal yang nggak mungkin. Kalian bisa dapat itu dan juga bisa deserve itu untuk peluang yang besar di masa depan kalian. Terus juga apalagi selain skill bahasa Inggris, kalian perlu open minded karena dibutuhkan untuk menulis esai di seleksi IUP secara general. Mereka require untuk nulis esai. Dari situ kalian juga nggak boleh plagiat atau nggak boleh copy paste dari internet. Kalian harus murni dari pikiran kalian sendiri atau open minded.
Anda harus brainstorming, harus bisa merelasikan antara satu ide dan ide lainnya. Seperti itu. Oke, saya cerita singkatnya saja dari kelas 11 ya, karena memang program PT Sukses PTN itu dari kelas 11 akhir. Jadi di awal kelas 12 kita sudah dipisah-pisah, sudah diberi fasilitas dipisah antar kelas Timur Tengah, antar kelas PTN dan juga kelas luar negeri. Saya bertiga, kurang lebih berempat dengan yang Banat masuk kelas LN atau luar negeri. Di situ kita digembleng untuk bahasa Inggrisnya, dari grammar, dari vocabulary, juga speakingnya. Kita difokusin di kelas itu. Terus selama semester awal, sebelum difokuskan situ kita masih ada kelas campur atau kelas untuk mengejar materi kelas 12, tapi setelah itu kita fokus terpisah masing-masing kelasnya. Terus setiap yang misalnya kita teman-teman kita belajar di kelas untuk belajar PTN UTBK gitu, kita bertiga di ruangan lain untuk fokus belajar bahasa Inggris. Ada juga di program-program akhir SMA BS itu mengundang dari dosen-dosen UMP khusus untuk mengajar kita tentang preparation for IELTS, buat mengajar kita untuk persiapan untuk IELTS gitu. Terus setelah itu sekolah juga memfasilitasi kita untuk buku-bukunya, sumber-sumbernya juga. Mereka para asatidz juga ngasih kita tentang latihan soal dari internet juga, dari buku juga, dari pengalaman mereka. Tentunya guru-guru yang sudah berpengalaman, bukan hanya dari dosen UMP tadi, tapi juga dari internal ABS pun, guru-gurunya pun sudah intens ke kita untuk memberikan source yang mumpuni. Contohnya tadi kayak pengalaman mereka, ada guru juga yang karena beliau punya pengalaman exchange ke luar negeri, kita bisa ngambil banyak pengalaman dari situ. Mereka sering sharing juga, mereka sering bagi ilmu juga. Nah, tentunya itu sih paling. Jangan anggap kalian telah belajar untuk yang kelas 11, dan untuk kelas SMP atau SMA yang baru masuk, jangan malas untuk mulai belajar. Tidak penting seberapa pun kalian lama untuk paham tentang pelajaran, asalkan kalian tidak berhenti untuk belajar.